Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kali ini. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan masuk di jalan ya. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah SWT. Sebelum kita masuk ke tahap inti, bagaimana kalau kita bermain games terlebih dahulu? Boleh. Oke, di sini kayak tebak-tebakan gitu. Pertanyaan pertama, dalam suatu kolam terdapat 12 ekor ikan. Nah, suatu hari 5 ekor ikan itu dimakan oleh bangau. Nah, yang 3 tenggelam dan 1 dimakan kucing. Nah, sisanya berapa? Sisanya berapa? 9. Bisa? 2. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 6 karena kan 3 ekor ikan yang tenggelam itu keadaannya baik-baik saja. Coba pikir, ikan yang hidupnya itu kan di air. Nah, sehingga pasti selalu keadaan dalam baik-baik saja. Oke, yang kedua, apa yang harus dipecahkan sebelum digunakan? Ada yang tahu? Lampu. Bisa apa? Gelas. Ya, jawabannya telur. Ya, betul kan? Betul. Ya, sebelum digoreng harus pecahkan dulu. Ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Oke, Ibu akan jelaskan dulu ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang guru BK atau konselor kepada peserta didik. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah membantu peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, selain itu, bimbingan kelompok juga bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui dinamika kelompok. Nah, seperti itu. Apakah paham? Paham. Oke, selanjutnya, apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Oke, siap ya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pentingnya soft skill dalam dunia kerja. Apa ada yang tahu soft skill itu apa? Ya, kemampuan apa? Kemampuan dalam dunia kerja. Ya, itu? Oke. Jadi soft skill itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu secara alami yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosialnya. Nah, seperti itu. Lalu mengapa sih soft skill itu penting dimiliki lulusan SMK? Untuk bekerja. Punya pekerjaan, lulusan SMK itu akan dihadapi berbagai macam tantangan seperti non teknis. Nah, itu akan menjadi kunci keberhasilan kalian dalam suatu pekerjaan. Jika kalian mampu menghadapi suatu rintangan, nah kalian kemungkinan besar akan berhasil. Namun jika kalian gagal, nah mungkin saja itu akan menjadi akhir dari karir kalian. Nah, maka pengetahuan dan penguasaan soft skill itu sangat penting ya, sebagai modal dasar kita untuk menjalani karir. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Bagaimana? Baik. Apa pentingnya soft skill dalam dunia kerja? Ya, jadi pentingnya soft skill dalam dunia kerja itu, dalam dunia pendidikan pun kan mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, kesuksesan itu tidak ditentukan semata-mata oleh hard skill-nya saja, tetapi lebih ke soft skill. Penelitian itu mengungkapkan bahwa kesuksesan itu 20% ditentukan dari hard skill dan 80% berarti sisanya ditentukan oleh soft skill. Hal tersebut adalah realita bahwa pendidikan di Indonesia lebih memberikan porsi yang lebih besar untuk hard skill-nya, bahkan bisa dikatakan lebih berorientasi perkembangan hard skill-nya saja. Jadi jika kita berkaca pada pembahasan yang barusan, bahwa pendidikan soft skill itu tentu saja sangat penting dan menjadi kebutuhan urgent bagi kita dalam dunia pendidikan. Begitu jawabannya.
Baik Bu, Nah, terima kasih. ya sama-sama. Selanjutnya di sini ada macam-macam soft skill yang harus dimiliki oleh lulusan SMK. Nah, apakah ada yang tahu macam-macamnya itu apa saja? Ada yang tahu tidak? Benar Bu. Iya, apa? Tahu. Ya, jadi macam-macam soft skill yang harus dimiliki oleh lulusan SMK itu yang pertama kemampuan komunikasi. Nah, kalian tahu kan kemampuan komunikasi itu apa? Jadi kemampuan komunikasi itu adalah suatu kemampuan untuk kita memilih perilaku komunikasi yang cocok dan efektif dalam situasi tertentu. Yang kedua ada berpikir kritis. Apa sih yang disebut dengan berpikir kritis? Ada yang tahu? Tidak. Tahu. Ya, jadi berpikir kritis itu adalah sebuah tindakan ketika kita menanggapi informasi yang kita terima dengan mempertimbangkan sebuah aspek terkait informasi tersebut. Nah, contohnya ketika kita menerima informasi, kita harus menentukan benar atau tidaknya informasi yang kita terima itu. Jangan sampai kita langsung menyimpulkan bahwa informasi tersebut benar. Yang ketiga ada berperilaku baik. Nah, perilaku baik itu adalah perilaku terpuji yang merupakan segala sikap, perbuatan, atau ucapan yang baik sesuai ajaran Islam. Yang keempat ada kerjasama tim. Nah, kerjasama tim itu adalah suatu kemampuan kita untuk bisa bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Sebagai contoh nih, kita menghargai setiap perbedaan pendapat dari orang lain, bersikap saling percaya, melakukan kegiatan bersama, dan menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama. Akhir ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah suatu kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja. Sebagai contoh nih, menginspirasi dan memotivasi. Seorang pemimpin itu kan harus hebat ya, menciptakan sebuah proyeksi untuk masa depan, serta memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Oke, mungkin materinya cukup sekian. Sebelum kita akhiri kegiatan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu? Ya, bisa. Apa manfaat dari soft skill? Jadi manfaat soft skill itu sangat penting ya untuk kita dalam mencapai karir kita. Nah, karena kan banyak pekerjaan yang membutuhkan interaksi, keterlibatan dengan pihak lain. Nah, dengan demikian, kemampuan kita dalam berinteraksi adalah hal penting dalam dunia kerja. Nah, pentingnya soft skill itu kan dapat membuat kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan bisa bekerja sama dalam tim dan mendorong relasi yang baik. Jika kita menjadi karyawan yang baik dengan mempunyai soft skill yang baik, cenderung memiliki tingkat retensi lebih tinggi di tempat kerja daripada yang hanya mengandalkan hard skill-nya saja. Untuk meningkatkan soft skill kita bukanlah sesuatu yang stagnan, tapi dapat diasah melalui pembelajaran ataupun pengetahuan. Selagi kita masih siswa-siswa SMK, sebaiknya mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seminar, ataupun kegiatan organisasi yang lainnya. Nah, apakah paham? Paham. Alhamdulillah, kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita akhiri, tapi sebelumnya Ibu ingin kalian menyampaikan kesimpulan, kesan-pesan, ataupun hikmah yang dapat kita ambil setelah kita melaksanakan kegiatan ini. Oke, dari siapa dulu? Boleh? Bisa? Jadi setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya lebih mengetahui mengenai soft skill dan rencana saya untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya lebih bertambah wawasan ilmu dari guru-guru. Paling itu saja. Oke, intinya terima kasih juga. Untuk kesimpulan terakhir, jadi soft skill itu bukanlah sesuatu yang stagnan, tapi kita juga dapat mengasahnya dari pembelajaran, dari pengetahuan, dan dari pengalaman. Terima kasih ya atas kehadiran kalian hari ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Boleh disitu dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.